Festival Pertunjukan Cahaya Jakarta Light Festival memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru di jantung ibu kota. Ribuan warga terlihat antusias datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang disulap menjadi lautan cahaya warna-warni. Berbagai instalasi lampu hingga pertunjukan musik bernuansa Natal menghiasi area pedestrian dan taman sekitar Bundaran HI. Jakarta Light Festival digelar secara gratis dan terbuka untuk umum mulai dari 23 hingga 27 Desember 2025. Di momen libur sekolah, wisata Planetarium Jakarta memberikan fasilitas tiket gratis bagi anak sekolah. Untuk mengetahui bagaimana keseruannya, kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus di lokasi. Selamat siang Ayah, bagaimana keseruan di Planetarium hari ini? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, keseruannya di Planetarium Jakarta, tepatnya di Teater Bintang Planetarium ini luar biasa. Ini memang di belakang saya dan saya sudah berada di dalam dari Teater Bintang ini. Ini sudah kosong karena memang tadi sesi pertama sudah dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Artinya nanti akan ada sesi berikutnya yakni pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi ada kesempatan saya untuk mengajak Zila dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa sih suasana di dalam dari Teater Bintang Planetarium ini. Nah, ini baru dibuka kembali Zila setelah lebih dari 1 dekade lamanya ditutup, atau lebih tepatnya 13 tahun sejak tahun 2012, yang mana planetarium ini dulu digagaskan oleh Bang Ali Sadikin begitu ya, kemudian dibuka kembali oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk kado bagi anak-anak di liburan Natal dan juga Tahun Baru ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih suasana di Teater Bintang begitu ya namanya, Planetarium Jakarta ini. Yang unik sebenarnya suasananya seperti teater biasa saja begitu ya. Namun yang berbeda adalah layarnya. Bukan seperti teater pada umumnya yang di depan, tapi layarnya adalah di atas atau di kubah dari gedung Teater Bintang Planetarium ini. Jadi nanti para pengunjung bisa duduk di kursi biasa kemudian menyaksikan film yang menceritakan tentang edukasi antariksa, planet, bintang-bintang begitu ya, di atas dengan durasi 40 menit. Jadi saya mau ajak Anda untuk mengetahui seperti apa sih bangkunya. Jadi bangkunya memang sudah didesain khusus untuk sedikit rebahan begitu ya, supaya lebih nyaman untuk melihat ke atas. Jadi saya mau duduk nih Zila. Nah begini nih, jadi nanti pengunjung bisa duduk untuk melihat film dengan durasi 40 menit dan menceritakan tentang seperti apa sih tatanan surya di universe kita ini. Nah yang paling uniknya lagi, memang yang berbeda dari 13 tahun yang lalu adalah Teater Bintang Planetarium ini memang didesain sekarang dengan teknologi dan juga alat-alat yang lebih canggih dan relevan di masa ini. Nah tapi ada juga yang tidak dipindahkan dari Teater Bintang ini, yakni proyektor yang teknologinya sudah jadul begitu ya, tapi tetap ada di sini sebagai bentuk histori atau sejarah dari Teater Bintang ini. Ini namanya adalah Starball. Jadi ini dulu proyektor yang digunakan ketika film diputarkan. Nah, sekarang ada juga yang berbeda. Sekarang sudah digunakan teknologi lebih canggih begitu ya Zila. Nah ada juga yang berbeda Zila, bahwa di dalam dari Teater Bintang ini ada 2 hologram, yakni hologram dari Gubernur DKI Bapak Pramono Anung. Nah saya mau wawancara nih Zila, karena kita bisa berinteraksi dengan hologram ini. Kita langsung wawancara aja ya Pak Pram ya. Nah ini menggunakan baju astronot ya. Selamat siang Pak Pram, apa sih tujuannya dibuka kembali Planetarium Jakarta ini? Tujuan dibukanya kembali Planetarium Jakarta adalah untuk meningkatkan edukasi astronomi, memberikan akses informasi tentang ruang angkasa, serta mendorong minat dan kecintaan masyarakat terhadap sains dan teknologi. Ini juga sebagai sarana untuk memperkenalkan fenomena alam semesta kepada publik. Nah kita tanya harga tiketnya ya Zila. Berapa sih harga tiket masuk ke Teater Bintang Planetarium Pak Pram? Harga tiket masuk ke Teater Bintang Planetarium Jakarta umumnya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Silakan cek informasi terbaru di lokasi atau situs resmi untuk detail lebih lanjut. Pak Pram, pantun dong.
pantun untuk Anda. Di pagi hari burung berkicau menyambut mentari yang bersinar. Mari kita jaga lingkungan agar bumi tetap indah dan bersinar. Nah, Zila dan juga pemirsa, jadi selain bisa menjawab informasi pertanyaan kita tentang teater bintang ini, bisa juga berpantun begitu ya. Tadi Pak Prof juga sudah menyebutkan bahwa harga dari tiket masuk ke teater bintang planetarium ini adalah berkisar 10.000 hingga 50.000. Tapi selama 3 bulan ini Teater Bintang Planetarium ini memberikan tiket gratis begitu ya untuk para siswa yang ingin masuk dan menyaksikan film Tatanan Surya di planetarium ini, dan untuk pendamping hanya Rp10.000 saja. Jadi untuk Anda yang bingung mau kemana di masa liburan ini, tempat ini bisa menjadi salah satu preferensi Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga anak-anak mendapatkan edukasi tentang Tatanan Surya. Sementara demikian, Zila. Baik, Ayah, ini lucu banget ya tadi ilustrasinya Pak Pram ini pakai baju astronot, kita bisa ngobrol langsung. Terima kasih, Aida Fus melaporkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP menetapkan zona putih yang dilarang dipasangi bendera partai politik maupun atribut organisasi kemasyarakatan. Dan berikut liputan jurnalis iNews Naura Syafika dan juru kamera Laksana. 15 zona titik putih atribut Parpol DKI Jakarta sudah ditetapkan oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta, yaitu Satriadi Gunawan, di mana memang untuk beberapa ruas jalan yang ada di Jakarta ini sudah diberikan aturan untuk atribut Parpol ini tidak boleh memasang di pinggir-pinggir jalan, apalagi sampai berbulan-bulan dan tidak diturunkan. Dan nantinya jika dari PIC Parpol ini melanggar, akan ada sanksi yang diterima seperti adanya penurunan secara paksa dari atribut Parpol tersebut dan nantinya diamankan di kecamatan terdekat dari lokasi. Dan saat ini kami berada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini merupakan salah satu 15 titik dari zona putih, sehingga sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tadi saya melihat ini sudah tidak ada atribut Parpol yang terpasang, baik terpasang di pohon tidak ada, kemudian di tiang atau di tiang lampu ini juga sudah tidak ada yang terpasang. Dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung pun juga berharap ada penertiban sehingga kita bisa menjaga bersama untuk kebersihan dan juga estetika dari Jakarta. Dan tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman saja yang menjadi titik zona putih dari atribut Parpol, ada beberapa ruas lainnya seperti ada di Jalan MH Tamrin, kemudian juga ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Barat, Timur, di kawasan Lapangan Banteng, kawasan Monas, Jalan Veteran, Jalan Gatot Subroto, dan masih banyak lagi untuk ruas jalan yang memang untuk atribut Parpol ini lebih ditertibkan kembali. Dari Jakarta, Naura Syafika, Laksana iNews melapor. Ya, pemirsa, lagi seorang siswa SMK di Kuningan, Jawa Barat meminta petugas damkar untuk mengambil rapor ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran sang ibu sakit dan ayahnya sudah meninggal dunia. Syahira Putri Amelia, seorang siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Kuningan, mendadak jadi sorotan teman-temannya saat datang ke sekolah bersama petugas damkar yang lengkap dengan seragam dinas. Bukan tanpa alasan, siswi asal Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini meminta kesediaan petugas damkar menggantikan sang ibu yang sakit dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ya, sebenarnya damkar sih apapun yang memang sekiranya memang kita bisa lakukan yang terbaik dan kita kerjakan saja. Ini pertama kali dapat request permintaan Pertama kali. Banyak banget. Gimana reaksinya? Seru aja sih. Boleh tahu dong ditunjukin itunya? Nah, sip. Dia masuk 10 besar. Besar, guys. Kini petugas damkar sering mendapat kepercayaan dari warga untuk membantu menyelesaikan urusan mereka di luar tugas utama memadamkan kebakaran. Kerelaan petugas damkar yang menolong warga ini tentu patut mendapat apresiasi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.